Hello Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Di video kali ini kita akan kembali bahas sebuah film bertemakan perselingkuhan, yang semoga film ini bisa menghibur sekaligus mengisi waktu luang kalian. Nah, filmnya berjudul In Secret. Film ini sendiri akan bercerita tentang seorang wanita yang berusaha untuk menghilangkan suaminya sendiri, agar dirinya bisa bebas berselingkuh dengan pria lain. Nah, penasaran kan? Oke deh, biar gak makin lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film akan dibuka dengan menunjukkan seorang anak gadis bernama Teres yang dititipkan ke sebuah keluarga kecil. Di sini ayah Teres yang seorang pengembara tersebut harus pergi ke luar negeri. Maka dari itu, Teres untuk sementara waktu tinggal bersama anak laki-laki bernama Kamil dan ibunya yang bernama Madam. Kamil diceritakan sebagai bocah culun sakit-sakitan yang sangat butuh bantuan dari ibunya. Dan singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Terlihat Teres dan Kamil yang telah beranjak dewasa. Di sini Teres yang lagi pengen servis tersebut minta Kamil untuk menyentuhnya. Namun apa daya, Kamil yang tidak tahu apa-apa ini tidak mengerti apa maksud dari Teres. Dan dari sisi lain, tiba-tiba datang ibu Kamil yang membawa surat duka. Ia menyampaikan bahwa ayah Teres telah mengalami kecelakaan yang telah menyebabkannya meninggal dunia. Ini artinya sekarang Teres tinggal hidup seorang diri. Maka dari itu ibu Kamil di sini memutuskan untuk mengajak Teres pergi ke Paris, lalu menikahkannya dengan Kamil. Sebenarnya di sini Teres terlihat tidak begitu senang dengan keputusan tersebut. Namun apa daya, Teres yang seumur hidupnya telah dirawat oleh keluarga tersebut pun tidak bisa berbuat banyak. Ia merasa ada hutang yang harus dibayar. Dan singkat cerita, tibalah mereka di kota Paris. Mereka tinggal di rumah kecil yang nantinya akan dijadikan sebuah toko. Pada awal kedatangannya, terlihat Teres yang tidak terlalu suka dengan suasana rumah di sana, karena rumah itu terlihat begitu sepi dan sangat gelap. Lalu pada malam harinya pun ketika hendak tidur, Teres ini langsung minta jatah ke Kamil. Namun sayangnya Kamil yang merupakan pria culun pun gak ngerti apa-apa. Dan dirinya ini malah mengabaikan Teres yang sedang lagi kepengen-pengennya. Dan pada momen ini Teres akhirnya mulai sadar bahwa dirinya telah mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Dan pada esok harinya kita lalu diperlihatkan Kamil yang baru aja pulang bekerja. Dirinya membawa seorang rekan yang ternyata merupakan teman masa kecilnya. Namanya adalah Lauren. Dan Lauren ini merupakan satu-satunya sahabat Kamil pada masa kecil. Oleh karena itu di sini ibu Kamil sudah menganggap Lauren seperti anaknya sendiri. Dan setelah bernostalgia, mereka pun akhirnya masuk, berkenalan dan bermain kartu bersama para tetangga di sana. Namun sayang, di sudut ruangan terlihat Teres yang seperti diacuhkan dan menjadi orang asing yang tidak dianggap berada di sana. Namun satu hal yang aneh, di sini Teres tak bisa berhenti untuk terus ngeliatin si Lauren ini. Dan singkat cerita pada esok harinya kita diperlihatkan Lauren yang sedang melukis wajah Kamil. Di situ ada Teres yang lagi-lagi keberadaannya ini seperti tidak dianggap oleh orang-orang di sana. Hingga akhirnya ketika lukisan selesai, terlihatlah Kamil dan ibunya yang begitu senang dan bahagia karena lukisan buatan Lauren ini begitu indah. Dan ketika mereka keluar, tersisa Teres dan Lauren yang berada di dalam ruangan. Lalu mengejutkannya di sini Lauren tahu bahwa Teres diam-diam ternyata suka kepadanya. Lauren kemudian minta Teres untuk membuka kancingnya. Dan aksi berkebun akhirnya langsung terjadi. Lalu setelah momen itu hidup Teres ini tiba-tiba berubah 180 derajat. Dirinya yang semula pendiam dan pemurung ini tiba-tiba berubah jadi pribadi yang ceria dan selalu tersenyum. Selain itu hari-harinya pun terus dihabiskan dengan aksi perselingkuhannya dengan Lauren. Tidak sekali dua kali Teres berselingkuh dan berkebun bersama Lauren, melainkan berkali-kali. Suaminya Kamil sekarang pun seperti udah tidak dihormati lagi oleh Teres ini. Jelas ini dikarenakan sekarang Teres telah menemukan cinta sejatinya. Berkali-kali Kamil mencoba membuat Teres untuk jatuh cinta kepadanya. Namun hal itu ternyata tak kunjung berhasil. Hingga akhirnya Kamil memutuskan untuk membawa Teres kembali ke desa, rumah awal mereka. Kamil mengira bahwa kota Paris merupakan tempat yang tidak cocok untuk mereka. Dan mendengar hal ini dengan seketika Teres merasa sangat-sangat ketakutan. Karena tentu ia tidak ingin berpisah dengan Lauren, pria yang mampu memberinya kenikmatan.
Maka pada malam hari Teres pun kemudian berlari menuju rumahnya Lauren. Dirinya langsung mengatakan bahwa ia akan segera pindah ke desa dan tidak akan lagi bisa bertemu dengan Lauren. Mendengar hal ini tentu Lauren pun sedih. Dirinya kemudian berandai-andai kalau aja Camille ini gak pernah ada. Dan entah dari mana datangnya, ide gila pun akhirnya muncul. Lauren di sini berencana untuk membunuh Camille, sahabat masa kecilnya sendiri. Tentu ini dilakukan agar dirinya dan Teres bisa terus selalu berdua. Maka singkat cerita esok hari pun tiba. Terlihat Teres, Camille, dan Lauren yang sedang berjalan di sebuah taman. Di hari yang begitu cerah, di sini entah mengapa Camille menunjukkan wajah yang sangat-sangat bahagia. Hingga setelah lelah berjalan, mereka akhirnya memutuskan untuk naik sebuah perahu kayu. Dan pada titik itulah Teres dan Lauren sadar bahwa ini kesempatan yang tepat untuk mereka menyingkirkan Camille. Dan bener aja, teriakan dan tangis langsung terdengar begitu keras. Teres dan Lauren berakting. Tenggelamnya Camille seakan merupakan sebuah kecelakaan yang sangat-sangat memilukan. Teres dan Lauren pun kemudian diantar pulang oleh para tetangga mereka. Dan di dalam, ibu Camille yang mendengar bahwa anaknya telah meninggal langsung menangis dengan jeritan yang sangat perih. Hari-hari ibu Camille lalui dengan wajah datar dan tatapan kosong di matanya. Dirinya merasa ia telah kehilangan harta yang paling ia cintai. Hingga akhirnya momen pemakaman pun tiba. Ketika itu terjadi, begonya di sini Lauren dan Teres malah bermesraan, yang mana hal itu membuat tetangganya curiga. Setelah pulang dari pemakaman pun, kita kemudian lagi dan lagi melihat ibu Camille yang masih meratapi kepergian anaknya tersebut. Dirinya bertanya-tanya mengapa Camille harus hilang nyawanya, sementara Teres bisa pulang dengan utuh tanpa adanya luka sama sekali. Dengan pikiran hilaf, ia kemudian menyalahkan Teres. Namun ia pun kemudian minta maaf. Dan pada malam harinya, Teres yang lagi pulas tertidur pun tiba-tiba dihantui oleh Camille. Dirinya mengalami penyesalan yang amat-amat mendalam. Dan pada titik ini Teres tahu bahwa dengan membunuh Camille dirinya telah melakukan kesalahan besar. Namun di sini Lauren mengatakan bahwa hal tersebut merupakan keputusan tepat agar mereka bisa terus berdua. Lalu singkat cerita diceritakan 8 bulan pun telah berlalu. Di sini pada malam harinya terlihat ibu Camille dan para tetangganya yang sedang berkumpul. Mereka membahas bahwa kepergian Camille sudah mulai harus dilupakan. Dan sekarang ibu Camille harus fokus dalam mengurus masa depan Teres. Dan karena alasan itu pula, ibu Camille serta para tetangganya memutuskan untuk menikahkan Teres dengan Lauren. Dengan alasan agar Teres ini bisa bahagia dan terlepas dari kesedihan. Mendengar bahwa Teres akan dinikahkan dengan Lauren, maka ia pun tentu sangat-sangat bahagia. Maka singkat cerita diperlihatkanlah momen pernikahan tersebut. Dengan janji suci, Teres dan Lauren mengatakan bahwa mereka akan saling menjaga satu sama lain. Dan di sini pun ibu Camille mengatakan bahwa sekarang ia akan memberikan semua harta warisannya kepada Teres, yang mana sudah ia anggap sebagai anak sendiri. Mendengar hal ini, Teres dan Lauren pun seakan mengalami mimpi yang jadi kenyataan. Rencana mereka berjalan sangat-sangat mulus. Namun pada malam harinya, ketika malam pertama akan dilakukan, Teres dan Lauren tidak sengaja melihat lukisan Camille yang terpajang di dinding sana. Dengan seketika, Teres yang tadinya hendak berkebun ini tiba-tiba langsung teringat dengan segala dosa yang telah ia perbuat. Rasa cintanya kepada Lauren pun kini seakan menghilang setelah ia sadar bahwa ini semua mereka dapat dengan cara licik dan mengerikan. Lalu pada esok harinya kita diperlihatkan Teres, Lauren, dan ibu Camille yang sedang menghabiskan waktu di taman. Lauren bermesraan dengan Teres sementara ibu Camille duduk sendiri, kembali meratapi anaknya yang telah meninggal. Ibu Camille dengan sangat aneh berbicara seorang diri dan terlihat seperti orang kebingungan yang bersedih. Teres dari kejauhan pun merasa keanehan, seperti ada yang salah dengan sikap ibu Camille.
Hingga akhirnya Ibu Kamil pun tidak sengaja melihat bayangan anaknya yang telah meninggal. Dan setelah momen itu, kini Ibu Kamil mengalami stroke. Teres pun dengan terpaksa harus terus melayani ibunya Kamil. Namun anehnya di sisi lain, Lauren ini semakin hari menunjukkan sikap yang semakin kasar. Dirinya yang semula lemah lembut kini berubah menjadi pribadi yang lain. Beruntung, Teres yang masih punya rasa manusiawi ini masih mau untuk mengurus Ibu Kamil. Dan ketika Teres sedang memandikan Ibu Kamil, Lauren tiba-tiba datang dengan segala amarahnya. Dan pada momen ini pula kita dapat melihat pertengkaran yang terjadi antara Teres dan Lauren. Teres di sini merasa menyesal karena Lauren telah membunuh Kamil dengan sangat tidak manusiawi. Sementara Lauren beralasan itu semua dilakukan atas dasar keinginan mereka bersama. Dan karena merasa disalahkan, dengan seketika Lauren pun berperilaku kasar kepada Teres. Liar! You wanted him dead. He screams your name. I hear it. Lalu mengejutkannya ketika bertengkar, Teres ini lupa bahwa Ibu Kamil yang sedang stroke ini dapat mendengar semua pertengkaran mereka. Ini sekarang artinya Ibu Kamil tahu bahwa anaknya telah mati dibunuh. Singkat cerita, pada esok harinya kita diperlihatkan para tetangga yang sedang datang menjenguk ibunya Kamil. Mereka bermain kartu dan bercanda bersama. Namun saat sedang asik-asiknya bermain, terlihat Ibu Kamil sedang menulis menggunakan jari di mejanya. Tulisan tersebut bertuliskan Lauren dan Teres. Dan pada momen itu pun Lauren akhirnya sadar bahwa Ibu Kamil di sini sedang berusaha untuk memberitahu kebenaran dari kematian anaknya. Tentu dengan seketika Lauren pun langsung mencegahnya dengan cara memberikan sebuah kecupan manis di kening Ibu Kamil. Lalu pada malam harinya, karena suasana yang tidak karuan dan depresi yang semakin memuncak, maka di sini Teres memutuskan untuk pergi ke sebuah bar malam serta minum-minum di sana. Dirinya seakan telah hancur karena keputusannya dalam membunuh Kamil merupakan sebuah kesalahan besar. Hingga setelah selesai minum, Teres pun kemudian terbangun di sebuah lantai pinggir sungai. Air sungai selalu mengingatkannya kepada Kamil. Dan setelah bangun, ia pun bergegas langsung pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Teres akhirnya sadar bahwa Ibu Kamil semalaman ia tinggalkan duduk di kursi roda. Dengan terpaksa, Teres pun kemudian memindahkannya ke kamar atas. Dan selagi memindahkan, di luar tiba-tiba datang salah seorang tetangga di sana. Tetangga tersebut terlihat hendak menjenguk Ibu Kamil. Namun saat baru datang, ia dikejutkan dengan sebuah tulisan di lantai. Tulisan tersebut mengatakan bahwa Teres dan Lauren lah yang telah membunuh Kamil. Dengan seketika ia pun bergegas keluar, berniat memberitahu semua tetangga di sana. Dan Teres yang baru aja keluar ruangan ini dibuat kaget bukan main. Karena ini artinya sekarang semua orang tahu bahwa kematian Kamil bukanlah karena kecelakaan. Karena kepanikan ini pula, Teres dan Lauren pun lantas segera kabur dan pergi dari sana. Mereka membawa Ibu Kamil ke sebuah tepian sungai. Sambil menikmati masa-masa ditangkapnya, mereka pun lantas membuka sebuah anggur. Dan mengejutkannya, ternyata di sini Lauren serta Kamil sudah merencanakan untuk bunuh diri. Ini dikarenakan depresi yang telah lama mereka tanggung. Maka singkat cerita, pada momen akhir, Teres dan Lauren pun menangguk sebuah anggur yang telah dicampur racun. Dan ini jadi momen terakhir kehidupan mereka. Tepat di hadapan Ibu Kamil, mereka pun meninggal dengan penuh penyesalan. Dan inilah In Secret. Nah, itu dia Bray, alur cerita dari film In Secret. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kita jumpa di lain waktu. Bye.